Syukur senantiasa kita panjatkan pada Allah, salat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan rumah yang insyaallah dirahmati Allah, Mas Dani, Mas Ahmad Dani dan juga anak-anaknya terutama Mas Al, L dan Dul. Nah, sudah apal saya Al, L dan Dul. Cuma nama lengkapnya belum, gitu kan. Ya nanti insyaallah kita berkenalan lebih lanjut. Pada hari ini saya coba ingin mencoba untuk menyampaikan ya satu materi yang saya pilih. Ini adalah materi yang menjadi tadi sudah saya sampaikan pada Pak Rizal. Ini materi saya buat pada tahun 2008. Sebenarnya materi ini lebih lagi mengakar karena memang berhubungan langsung dengan sejarah saya ketika saya masuk Islam. Saya masuk Islam tahun 2002 ketika berdiskusi dengan Ustadz Fatih Karim. Ustadz Fatih Karim cerita pada saya tentang seorang pemuda namanya Muhammad Al-Fatih. Nah, pemuda ini namanya Muhammad Al-Fatih ini yang menginspirasi Ustadz Fatih Karim punya nama Fatih Karim. Oke, aslinya bukan. Aslinya kita panggil Kang Ari. Kang Ari. Nah, karena nama aslinya bukan Fatih Karim, maka Fatih ini dari sini. Lah, setelah saya kemudian mendengarkan cerita tentang Muhammad Al-Fatih, maka saya bilang, Kang, saya boleh nggak milih nama Islam? Boleh katanya. Maka saya pilih nama Islam sejak 2002, itu adalah Muhammad Al-Fatih. Itu nama saya sejak 2002 dan saya punya tanggung jawab untuk memperkenalkan ini. Dan pada saat itu orang-orang belum tahu. 2007 untuk kedua kalinya saya dengar Muhammad Al-Fatih dari orang lain, namanya Ustadz Hafiz Abdurrahman, Ustadz kita semua. Beliau sekarang bangun pesantren. Jadi bukan pesantren saya bantu beliau untuk bangun pesantren karena beliau memang kiai haji, memang ya orang pesantrenan luar biasa. Dia menceritakan tentang kisah Muhammad Al-Fatih. Maka saya merasa ini tanggung jawab saya sejak tahun 2002 belum saya realisasikan. Maka sejak tahun 2007 itulah saya benar-benar serius untuk menyelidiki tentang Muhammad Al-Fatih dan buat satu materi tentang Muhammad Al-Fatih. Lebih karena kekesalan saya waktu itu. Jadi boleh nggak sih seorang muslim itu punya rasa kesal? Boleh. Tapi cara merespon rasa kesal itu seperti apa? Untuk proof something pada orang lain, kita harus membuktikan sesuatu bahwa yang dia sangka itu adalah sesuatu yang salah. Karena balasan terbaik pada orang-orang yang nyinyir adalah dengan berkarya. Karena karya itu yang paling dibenci sama orang-orang yang memang ingin menjatuhkan kita. Nah, maka Muhammad Al-Fatih adalah sebuah materi yang saya buat ketika orang meragukan tentang kebangkitan Islam. Awalnya itu. Maka ini materi udah dari tahun 2008. Maka masih ada follow @felixyau. Waktu itu di Twitter 2008. Jadi belum masuk ke Instagram. Nah, di gambar ini semuanya palsu kecuali satu, pedang. Pedangnya asli, dan kalau nanti setelah kisah ini Mas Ahmad Dhani mau ke Istanbul, insya Allah saya akan pandu secara pribadi. Top kapi. Kita akan pandu secara pribadi seluruh Istanbul karena bagi saya lebih mengenal Istanbul daripada di Jakarta. Enaknya bulan apa? Enaknya bulan April. Oke, April. Insya Allah April tahun depan. Iya. Siap daftar. Berangkat semua kita. Jadi kalau di Jakarta saya bisa nyasar, tapi kalau Istanbul enggak. Karena nggak mungkin orang nyasar di Istanbul. You'll never get lost in Istanbul. Kamu nggak akan pernah tersesat di Istanbul. Kecuali kalau kamu memang benar-benar nggak punya intelijensia. Gitu. Nah, semuanya ini adalah itu kan. Betul. Nah, jadi ini adalah semuanya palsu kecuali pedangnya. Pedangnya asli adanya di Museum Topkapi. Tapi banyak orang kesana nggak ngelihat pedang ini karena dilewatkan begitu saja. Karena disimpan di satu ruangan. Pedangnya kayak Imam Sayyidina Ali juga ya? Beda, karena pedangnya ini pedang. Oh, mataku yang blur. Ya, ini kayak dua ya. Gitu kan. Kayak dua ya, jadi di situ ya. Itu ujungnya dua apa satu? Satu. Mataku yang blur. Berarti ada matanya dua. Ada yang blur. Nah, ini pedangnya sekitar 1,5 meter, tengahnya ada inskripsi dalam bahasa Arab, doa dia kepada Allah. Dan salah satu doa dia itu yang menariknya adalah dia pertama memuji Allah yang telah menurunkan ayat-ayat yang bercahaya, memperkuat kaum muslimin dengan kemudian pedang-pedang dan kemudian dengan agama yang benar. Lalu kemudian yang paling menarik adalah semoga yang mendekati pedang ini adalah leher-leher orang yang ingkar kepada Allah. Jadi Lord of the Ring mungkin. Iya, bisa jadi dari situ. Iya, betul, hampir sama itu kan ya. Nah, ini adalah tentang Muhammad Al-Fatih. Pertama-tama saya coba ingin jelasin satu konsep tentang bisyarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisyarah ini adalah kalau dalam bahasa Indonesia, kadang-kadang orang ngundang ustadz, terus tanya, mohon maaf ustadz, bisyarahnya berapa ya? Saya waktu itu bingung, kenapa? Karena dalam bahasa Arab yang saya pahami, bisyarah itu bisyarah itu artinya adalah kabar gembira. Sedangkan orang-orang di Indonesia, ustadz-ustadz mengartikan bisyarah sama dengan amplop. Mungkin karena ustadz tuh seneng ketika dikasih amplop gitu kan ya. Nah, maka kabar gembira itu adalah bisyarah. Bisyarah adalah kabar gembira dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi saya,
kabar gembira ini adalah sesuatu yang menjaga saya agar tetap on track. Ketika saya lagi lesu, ketika saya lagi futur, ketika saya lagi merasa lemes, ketika saya lagi merasa bahwa kayaknya ini susah banget, maka saya selalu ingat bisyarah. Ibarat kata seperti apa? Seperti tempat berteduh di tengah-tengah terik. Dan seperti tempat berharap ketika kita lagi putus asa. Jadi ini adalah bisyarah. Singkat cerita, bisyarah ini adalah sebuah kabar daripada Allah dan Rasul berkaitan tentang masa depan yang kita belum mampu lihat, tapi kita senang karena itu yang ngasih tahu adalah Allah dan Rasulnya. Contoh, surga itu bisyarah. Ketika kita lagi lemas, kemudian kita dikasih tahu tentang surga. Contoh lagi misalnya, ketika kita lagi bingung, ketika kita lagi merasa lemah, Allah kasih tahu nanti di surga tuh kalian sudah disediakan gini-gini loh. Kalau sudah disediakan balasan-balasan yang terbaik loh, maka perbuatlah sekarang. Itu membuat kita semakin semangat. Salah satu bisyarah adalah surganya Allah. Tapi tidak melulu bisyarah itu berkaitan dengan masalah akhirat, tapi juga berkaitan dengan masalah dunia. Contoh seperti apa? Contoh seperti ini. Jadi ini adalah sedikit bicara tentang sejarah. Ini peta ini diambil sekitar tahun 620-an atau lebih tepatnya 622 Masehi. Peta ini dulu nggak ada dunia seribet sekarang. Dunia zaman dulu gampang, cuma dibagi dua, east west, selesai. Sama kayak Roma. Betul, east west. Tapi tadi bisyarah menarik. Jadi kalau di sini amplop ya. Amplop. Jadi translasinya angpau. Nah, betul. Angpau itu termasuk bisyarah. Nah, yang namanya East adalah Persia. Persia adalah peradaban tua banget, peradaban yang ya sangat tua lah. Waktu itu ketika tahun 622, dia sudah berusia kira-kira 1173 tahun. Peradaban tua, peradaban lama, peradaban yang besar banget dan dia menguasai sekitar 7,4 juta kilometer persegi. Jadi hampir sekitar 3,5 kali lipatnya Indonesia, sama laut-lautnya sekalian. Nah, sedangkan Romawi ini menjadikan lautan Mediterania sebagai lautan pribadi mereka. Ini lihat, ini lautan Mediterania nih. Ini lautan pribadinya orang-orang Romawi. Maka dikatakan sebagai ya lautnya Romawi. Nah, karena mereka menguasai lautan sebegitu besar, maka mereka punya kesempatan untuk membuat sebuah armada laut paling hebat di dunia. Sorry aku interupsi ya. Itu kan 620 ya? Ya kan? 650 tahun. Hah? 650 tahun. Masehi. Oh iya, petanya 620-an tahun Masehi. 620 Masehi kan? Berarti itu udah sisa-sisa dari Imperium Romawi. Betul. Sebenarnya Romawi udah nggak ada. Udah sisa-sisa aja, kecil-kecil aja itu. Betul, sisa-sisa Persia sekaligus kebangkitan Romawi Timur. Tapi pecah-pecahnya Romawi Barat. Nah, karena ini adalah sebelah yang utara masih solid ya. Sebelah utara justru pecah juga. Nggak ada, bro. Karena Nggak ada, bro. Betul, pecah semua. Nggak ada. Nah, jadi kalau kita lihat ini adalah Persia, mereka bersatu, tapi sudah sisa-sisa karena memang sudah sangat lemah sekali karena mereka sering perang berdua kan. Sering perang berdua. Nah, ini adalah kemudian Romawi kebagi dua. Iya. Ada Romawi sebelah timur, ada Romawi sebelah barat. Romawi sebelah barat setelah kemudian Konstantin memindahkan ibu kotanya ke Konstantinopel, makanya namanya kan Konstantinopel karena dari namanya Konstantin, maka Eropa Barat itu pecah-pecah menjadi kerajaan-kerajaan. Dan pecah-pecahnya menjadi kerajaan itu mereka buat satu perkumpulan namanya The Holy Roman Emperor. Nah, Holy Roman Emperor ini punya satu pemimpin namanya Paus. Kenapa Paus? Karena sebelah sono, Romawi sebelah barat, ini adalah penghuninya orang-orang Latin. Orang-orang Latin ini punya agama namanya Kristen Katolik. Sedangkan orang-orang Romawi sebelah timur, yang sebelah ini yang warna ungu ini punyanya orang-orang Yunani yang pertama kali menerima agama Nasrani. Maka mereka nama agamanya Kristen Ortodoks. Nah, coba saya ulangi lagi. Sebelah sini Kristen Ortodoks atau Romawi atau Bizantium. Sebelah sini adalah Romawi sebelah barat yang mereka punya perkumpulan namanya Holy Roman Emperor, orang-orangnya orang-orang Latin dan agamanya adalah Kristen Katolik. Kristen Protestan mana? Belum nyambung karena urusannya belum sampai di sini. 622 itu sekaligus menjadi satu tahun penting di dalam Islam karena terjadi peristiwa hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Nah, dari Rasulullah dari Mekah di sini bukan bendera partai atau bukan bendera HTI gitu kan ya. Ini adalah bendera Rasulullah berdasarkan hadis yang sangat jelas. Di Madinah beliau mendirikan sebuah kepemimpinan baru dan pada saat itu beliau diapit oleh dua raksasa besar.
Satu adalah Imperium Persia, satu lagi Imperium Romawi. Romawi sekitar 5 juta kilometer persegi dan kemudian Persia sekitar 7,4 juta kilometer persegi. Apa buktinya? Suatu waktu tahun 627-an itu Rasulullah pernah dapat satu ayat daripada Allah. Gulibatir Rum fi atnal ad. Akan dikalahkan orang-orang Romawi di tempat yang paling dekat. Wa hum mim ba'di ghalabihim sayakhlibun fi bid'i sinin. Dan setelah mereka dikalahkan, mereka akan kembali mengalahkan Persia dalam waktu dekat. Kenapa ayat ini bisa turun? Karena pada tahun 627 itu para sahabat sedang ramai tentang pembicaraan dunia. Apa pembicaraan dunia? Ada clash of civilization. Ada sebuah perang besar namanya Perso-Roman War. 627 itu besar sekali, dan saking besarnya pembicaraan itu orang bilang, ini yang menang siapa nih? Persia kah yang sudah lebih senior atau Romawi kah yang kaya anak muda? Mereka bilang ini siapa yang menang nih? Persia kah yang akan menang melawan Romawi? Salah satunya ada di film 300. Nah itu kan Persia lawan Yunani kan gitu ya nanti. Betul. Nanti Persia lawan Romawi. Nah setelah kemudian mereka bertanya-tanya, bahkan Abu Bakar ikut taruhan. Abu Bakar taruhan. Kenapa? Karena pada saat itu di Madinah itu sentimennya adalah orang Madinah itu memihak para penyembah api Zoroaster. Penyembah api, pokoknya kami pihak mereka pasti menang. Ahura Mazda. Betul, Ahura Mazda. Apa namanya? Queen Freddie Mercury. Ahura Mazda. Agamanya Freddie Mercury. Jadi agamanya Freddie Mercury. Nah, jadi ketika itu kemudian orang-orang Muslim merasa nggak suka. Kenapa? Karena mereka merasa sesentimen dengan orang-orang Nasrani. Karena pada saat itu adalah orang-orang Romans adalah orang-orang Nasrani, maka mereka bilang enggak, kami kira pasti Romawi yang menang. Maka Abu Bakar sampai taruhan. Setelah taruhan, kemudian para sahabat nanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, yang menang Persia atau Romawi? Dikasih note taruhan. Nah, dikasih pada Rasulullah dikasih note itu kalau sekarang taruhan itu kan ya kira-kira. Ini pur berapa gitu kan ya. Nah, kemudian ditanya pada Rasulullah, Rasul jawab. Rasul nggak jawab, tapi Rasul nunggu wahyu. Setelah nunggu wahyu datang kemudian ayatnya gulibatir rum fi atnal ad. Akan dikalahkan orang-orang Romawi dalam tempat yang paling rendah atau dalam waktu yang paling dekat. Ternyata betul, kalahnya waktunya dekat dan tempatnya paling rendah di Laut Mati. Dead Sea. Nah, jadi di Laut Mati kemudian mereka dikalahkan, terus kemudian pada saat itu dikalahkan Romawi orang-orang, tapi kata Rasulullah, tapi mereka akan kembali menang setelah beberapa waktu. Maka Abu Bakar bilang, kalau itu saya naikin taruhan saya. Nah kenapa? Nanti kan ini kan berarti mereka lihat, wah ini kayaknya Romawi kalah nih. Setelah itu dia bakal menang. Dinaikin taruhannya dalam jangka waktu 10 tahun. Dan Abu Bakar menang taruhan berarti. High rollers. Betul, karena ini langsung datang dari Allah. Kalah duluan terus kemudian menang. Menangnya tahun berapa? Menangnya tahun 629. Muncul seorang pahlawan hebat daripada orang-orang Romawi, berhasil membalikkan keadaan. Ibarat zaman sekarang tuh ya, Satrio Piningitnya lah. Dia muncul namanya Herakles. The Great Herakles. Beda. Jadi The Great Herakles ini kemudian berhasil membalik keadaan, menang melawan Persia dalam berbagai macam perang, berhasil merebut salib suci, the holy apa namanya? Crucifixion ya, atau the holy bukan. Ya inilah pokoknya salib suci. Yeah. Salib suci yang mereka yakini ada tempat Holy Cross, tempat disalibnya Yesus. Nah, diambil balik dan ini kemudian diarak kemudian salibnya ini diarak dari tempat kemenangannya sampai ke Yerusalem, sampai ke Baitul Maqdis. Ketika dia sudah sampai ke Baitul Maqdis, ini salib ditaruh di depan gereja Makam Kudus, Horis Sepulkur. Lalu kemudian setelah itu dia kemudian berdoa di situ. Setelah selesai berdoa, dia dikabarkan dapat surat pertama kali dalam bahasa Arab. Heraklius dapat surat pertama kali, tulisannya Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila Heraklius. Kemudian dari Rasulullah kepada Heraklius. Di situ ada stempelnya Nabi ngajak dia untuk masuk Islam. Kemudian Heraklius ngeliat ini, Heraklius kan pinter. Karena surat yang sama dikirim juga ke Kisra. Kisra baru kalah perang, dapat surat. Lagi kalah perang, dapat surat, stres. Ini orang ngapain sih? Siapa dia? Berani-beraninya. Karena zaman dulu itu kalau kita nulis surat pada raja harus ada puji-pujian dulu. Dari Felix Xiao kepada Fatih Karim kepada Fatih Karim yang punya rumah besar, yang punya duit banyak, yang punya mobil banyak juga, yang anak-anaknya juga banyak, istri-istrinya baru satu, misalnya istri baru satu, dan dari Felix hambamu yang hina pengen minta bantuan, kan gitu kan ya? Yeah. Itu kan cara untuk dulu orang berkorespondensi. Lihat aja surat-surat di Nusantara, semua pujian dulu dari kepada raja yang memiliki ribuan pulau, yang memiliki betul, puji.
the greatness. Betul. Baru saya yang sangat lemah. Kan itu kan. Nah, I'm just a subject. betul. Tapi ini surat dimulai dengan min Muhammadin. Ini dari Muhammad. Delegasi dari atas ke bawah. Ini dari Muhammad kepada Heraklius, dari Muhammad kepada Kisra. Ketika Kisra baca itu langsung dirobek suratnya. So dia bikin same level. Betul. Lagi. Dia siapa? Same level kayak saya. Sedangkan orang Raja Persia julukannya Syahansyah. Syahansyah, Syahansyah. Raja di atas raja. Makanya catur itu kalau rajanya mati namanya Skakmat. Awalnya Sahmat. Sahmat, raja mati. Sahmat, tapi kenapa di Indonesia jadi Skakmat? Karena orang Jawa nggak bisa bilang hak, jadinya Skakmat, kan alfa TK. Jadinya Skakmat. Nah itu kan permainan Persia. Nah setelah dirobek, orang-orang yang nganterin surat mau dibunuh, dia datang pada Rasulullah, ya Rasul ini suratmu dirobek. Rasul langsung berdoa, semoga Allah merobek-robek kekuasaan dia, sebagaimana dia merobek-robek kekuasaan saya, surat daripada saya. Benar, akhirnya setelah ini terjadi, ini hancur, berantakan. Pada tahun 651 semuanya masuk wilayah Islam dalam waktu sangat sedikit sekali. Sedangkan orang-orang Romawi, Heraklius lebih pintar. Dia orang yang belajar agama. Ketika dia baca surat ini, dia kumpulin seluruh orang-orang, lalu kemudian dia bilang, panggilkan saya orang Arab, saya mau tahu siapa Muhammad. Jadi dia theologian. Ini yang di film The Message kan? Betul. Akhirnya dapatlah satu orang Arab. Ternyata orang Arab ini dekat dengan Nabi, bahkan keluarganya termasuk pembesar dan keluarganya Nabi. Siapa namanya? Abu Sufyan. Abu Sufyan belum masuk Islam, dan setelah dia masuk Islam, dia ceritakan hadis ini yang ada di dalam Sahih Bukhari. Nah, kemudian apa yang dia ceritain? Bercakap-cakaplah dia sama Heraklius. Setelah dia bercakap-cakap, lantas Heraklius bilang, kalau benar semua yang Anda katakan tadi tentang sifat orang ini, maka orang ini adalah Nabi sebagaimana yang kami kenal dalam kitab-kitab kami. Maka sampaikan bahwa kalau dia ada di depan saya akan cium kaki dia, dan kalau dia mau tahu kekuasaan dia sebentar lagi akan sampai di depan saya. Maka dia kumpulin seluruh orang-orang pembesar-pembesar, dia bilang, kita masuk Islam aja. Seluruh pembesar bilang, heboh, oh gila ini raja kita udah stres. Dia bilang, nggak jadi. Nah setelah bercanda, nggak jadi, prank. Lalu kemudian utusannya dibalikin pada Rasulullah, lalu kemudian Rasulullah kemudian mendoakan, tapi mereka nggak jadi masuk Islam. Tapi Heraklius nggak jadi masuk Islam. Dan akhirnya Heraklius akhirnya kesian banget, karena terusir kan. Nah akhirnya kemudian yang terjadi. Tapi saya nggak masuk pada tahun 629, saya akan masuk di sini aja. Ini tahun 622 begitu besar kemudian kekuasaan Persia dan Romawi, dan pada tahun 622 itu ini kejadiannya. Nah, lalu kemudian saya fast forward dikit pada waktu itu ada dua kota yang paling hebat di dunia. Karena Persia sudah turun, maka dua kota terhebat di dunia itu namanya Konstantinopel dan satu lagi adalah Roma. Satu ibu kota Romawi sebelah timur, satu ibu kota Romawi sebelah barat. Dulu Baghdad ya dulu ya? Baghdad sudah hancur waktu itu. Sorry, bukan sudah hancur. Baghdad belum muncul. Karena kan Baghdad baru keren ketika zamannya Abbasiyah. Kan pada tahun 1000-an kan, Baghdad itu adalah 1001 apa namanya? Ya, 1001.